Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri kita terkena gangguan jin. Jadi, ciri-ciri gangguan jin itu ada dua. Yang pertama, gangguan pada jiwa atau psikis manusia. Kemudian, gangguan pada jasad. Nah, yang pertama, gangguan pada jiwa. Yang pertama adalah gangguan emosi. Jadi terkadang emosi kita tidak stabil. Kemudian cepat marah. Dan marah yang meledak-ledak tanpa sebab yang jelas. Jadi itu adalah salah satu ciri gangguan jin. Kemudian sering ragu dalam mengambil keputusan. Pada suatu masalah tertentu kita selalu ragu saat mengambil keputusan. Kemudian ada rasa was-was yang sangat berlebihan di dalam dada. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri gangguan jin pada psikis. Kemudian cemas. Rasa cemas yang berlebih itu juga salah satu gangguan jin ya pada psikis kita. Kemudian rasa takut yang sangat takut tanpa jelas penyebabnya, tapi tiba-tiba kita hanya merasa takut. Dan ketakutan yang berlebih itu adalah salah satu gangguan jin ya, karena pada saat rasa takut itu kita merasa ada yang aneh ya dalam diri itu. Jadi takut, tapi apa yang takutkan nggak tahu. Itu biasanya salah satu ciri-ciri gangguan jin. Kemudian tidak fokus dalam setiap aktivitas. Contohnya pada saat sholat, kita sering lupa ya rakaat sholat. Kemudian merasa depresi. Tuh, dengan alasan yang tidak jelas, tiba-tiba kita merasa depresi, sedih, itu. Dan merasa selalu dalam tekanan yang terus-menerus, seperti itu. Nah, kemudian ada gangguan juga dalam kita melakukan ibadah. Contohnya, kita tidak khusyuk dalam melakukan ibadah. Kemudian ya tadi yang saya bilang, sering lupa rakaat sholat. Contohnya pada saat kita sholat, kita kadang lupa ini rakaat ke berapa. Kadang kita yang lupa, padahal kita yang melakukan sholat seperti itu. Itu sering terjadi lupa dalam rakaat sholat. Kemudian sesak napas saat membaca Al-Quran atau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kita merasa sesak napas. Itu indikasi juga gangguan pada psikis kita ya. Kemudian selanjutnya sering melihat jelmaan makhluk jin di dalam nyata, baik jelas ataupun sekilas. Nah, itu bukan suatu kelebihan. Berarti itu salah satu gangguan jin ya. Kemudian banyak bisikan. Jadi banyak bisikan jahat di dalam diri kita, atau bisikan jahat untuk melakukan perbuatan maksiat, itu adalah salah satu gangguan jin. Kemudian depresi atau linglung atau hilang kegilaan. Nah, ini yang berikutnya jomblo. Jomblo yang menahun. Jadi kita sudah lama jomblo, berarti itu adalah salah satu indikasi kita terkena gangguan jin. Padahal kita sudah mapan, contohnya. Sudah ya tidak jelek-jelek amat. Tapi jodoh itu selalu gagal. Pada saat mau dijodohkan dengan teman atau saudara, itu gagal. Itu salah satu juga bisa indikasi gangguan jin. Nah, maka kita dianjurkan untuk ruqyah mandiri. Seperti itu. Kemudian
nyeret, galau, kalau yang sangat akut, kemudian traumatik yang berlebihan, kemudian minder. Jadi kita selalu merasa minder, setiap ketemu orang minder. Awas itu, hati-hati. Itu bisa jadi indikasi juga salah satu gangguan jin. Kemudian sering menghayal. Nah, ini bagi para penghayal yang sering menghayal ini bisa kita menghayal yang aneh-aneh ya. Mau menghayal itu hal yang negatif atau yang positif, itu salah satu indikasi juga. Karena kita biasanya kalau menghayal itu kita dalam keadaan sendiri ya. Sendiri, mungkin dalam kamar, tiba-tiba menghayal seperti itu. Itu indikasi gangguan jin. Dan suka mengisolasi diri seperti itu. Terus kemudian ada gangguan juga pada jasad ya. Contoh sakit jantung, jantung koroner, kemudian serangan jantung, dan pembengkakan jantung atau angin duduk. Nah, ini menurut penelitian Ustadz Nai, ini adalah salah satu gangguan jin pada jasad, termasuk penyakit jantung. Nah, beliau pernah bercerita suatu saat itu meruqyah seorang TNI yang akan dilakukan operasi jantung. Ternyata tidak jadi dilakukan. Ternyata di dalam jantungnya itu banyak ribuan jin yang sering membuat jantung TNI itu sakit. Ternyata itu adalah ada gangguan jin di dalamnya. Akhirnya alhamdulillah tidak sampai operasi jantung. Kemudian kanker darah, kanker tulang, kanker serviks, dan seluruh jenis kanker itu adalah gangguan jin. Makanya Ustadz Nai itu selalu memberikan wawasan atau pengalamannya untuk penyakit kanker itu. Alhamdulillah dengan bacaan ruqyah atau bacaan Al-Quran itu dengan niat dan keyakinan kita, insya Allah atas izin Allah bisa disembuhkan. Yang penting kita yakin dan niat karena Allah, seperti itu. Kemudian sakit paru yang menahun. Dan sakit paru menahun itu juga bisa kita waspadai ya, karena sakit yang menahun yang nggak pernah sembuh itu harus kita waspadai. Jangan-jangan ini adalah gangguan jin. Karena biasanya kalau ke dokter sakit panas dikasih obat kemudian sembuh, atau mungkin sakit yang lainnya. Nah, kalau ini contohnya ketika sakit paru-paru tapi sembuhnya lama, sudah diobati tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa juga ada indikasi karena orang tersebut gangguan jin, yaitu pada jasadnya ya. Kemudian stroke juga bisa itu, stroke baik stroke ringan atau semisalnya, atau stroke pada salah satu organ, contohnya tangannya saja, atau mungkin kakinya saja, atau setengah badan, atau bisa seluruh badan. Itu hati-hati, bisa diindikasikan juga ini adalah gangguan. Kemudian ciri-ciri gangguan jin berikutnya yaitu asam lambung atau mah akut dan gangguan aneh pada lambungnya. Jadi sudah diobatin tapi tidak kunjung sembuh, sudah dikasih obat sama saja tidak ada perubahan. Nah, ini biasanya yang seperti ini adalah jin yang ada di lambung. Jadi biasanya kita bacakan ayat ruqyah, itu biasanya kita mual atau muntah seperti itu. Dan setelah muntah itu biasanya rasanya plong. Kemudian ada gangguan juga pada syaraf ya. Karena jin itu akan mengalir melalui darah ya. Seperti itu. Kemudian sakit menahun yang tidak terdeteksi medis dan seluruh jenis penyakit keturunan. Contohnya vertigo, kemudian dengung telinga, terus rontok, diabetes atau pengapuran juga, asam urat, pegal menahun dan eksim.
penyakit eksim ya, ginjal, terus usus buntu atau wasir. Nah, ini sudah disebutkan di sini ya. Ini karangan dari Ustadz Nurdin Al-Indonesi. Ini. Jadi ruqyah mandiri holistik. Di sini bisa jelas. Kemudian selanjutnya gangguan kewanitaan ya. Sering mengalami pendarahan, keguguran, hilang kandungan, hamil di luar kandungan, dan hampir seluruh masalah rahim atau kista dan miom itu salah satu indikasi karena gangguan jin juga, seperti itu. Kemudian kesulitan dalam proses melahirkan, nah hingga harus operasi sesar setiap lahir, setiap sesar, seperti itu. Nah mungkin kalau ini ada faktor yang lain juga ya. Kemudian nih yang ditakutkan adalah sulit sakaratul maut. Nah, mungkin bisa berjam-jam hingga berhari-hari. Itu kadang sampai ngorok, tertidur, susah ya. Kemudian yang terakhir impoten. Nah, ini juga salah satu gangguan, ciri-ciri gangguan jin ya. Jadi tidak bisa melakukan hubungan suami istri, namun terjadi ereksi dalam kondisi lainnya. Nah ini hati-hati. Kemudian mandul, tidak memiliki anak setelah menikah bertahun-tahun. Nah ini bisa jadi jinnya itu bisa bersarang di dalam rahim atau di perempuan ya. Makanya biasanya kalau bacaan enturuqyah itu ada reaksi biasanya seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi untuk bacaan ruqyah apa saja sih yang harus kita baca seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.